Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya ingin berbagi kisah nyata, berbagi pengalaman yang saya alami secara real, dan ini pun kisah nyata yang saya alami pada sekitar tahun 2010-2011 yang lalu. Pada awalnya saya mengantarkan pulang kuliah teman saya yang ada di salah satu universitas di Lampung. Pada waktu itu sudah waktu sore, dan saya pulang mengantarkan kawan saya itu sampai di area komplek rumahnya sekitar pukul 19.30 setelah selesai ba'da sholat isya. Dan kebetulan rumah kawan saya tersebut memang jalannya menuju naik di perbukitan ya, di wilayah Lampung. Setibanya di rumah kawan saya tersebut, saya setelah selesai mengantarnya pulang, saya pun kembali untuk menuju perjalanan pulang ke rumah saya sendiri. Nah, rumah kawan saya tersebut kan menuju area perbukitan. Kebetulan saya pulang menuruni bukit tersebut, dan setelah itu ada di sekitar area sungai yang menuruni perbukitan. Di situ pada waktu itu memang kondisinya terlihat sepi, hanya saya sendiri. Namun entah tiba-tiba mengapa pada waktu itu, wallahu alam, saya sedang sendiri mengendarai motor. Padahal saya mengendarai motor, bukan jalan kaki ya. Tapi memang benar-benar sungguh kuasa Allah. Pada waktu itu setelah ba'da sholat isya, saya melanjutkan perjalanan menuruni perbukitan yang melewati area sungai, jembatan. Dan setibanya di jembatan tersebut, tiba-tiba ada suatu kabut hitam tepat di sebelah kanan saya. Saya waktu itu kurang memahami, tiba-tiba kenapa ada kabut hitam yang tebal sekali. Saya hanya berpikir mungkin ada orang sedang membakar sampah kan ya, terus ada angin yang berembus. Nah, kemudian bisa terjadi kabut hitam tersebut. Nah, saya nggak tahu mengapa setelah ada kabut hitam tersebut tepat di sebelah kanan saya, pandangan saya tidak terfokus pada jalan tersebut. Namun pandangan pikiran saya tiba-tiba langsung seperti tidak connect, langsung hilang gitu kan ya. Nah, pada saat itu saya tetap mengendarai motor, fokus dengan kendaraan yang saya naiki. Tapi saya sudah tidak fokus pada jalan, saya hanya memperhatikan yang ada di depan saya itu, dengan saya mengendarai motor sendiri dan ditemani oleh suatu kabut hitam setelah saya melewati jembatan yang ada di wilayah perbukitan tersebut, di masih area rumah teman saya tersebut. Nah, pada waktu itu setelah saya turun masih tetap mengendarai motor, yang bikin saya heran kenapa saya kurang lebih sekitar 4 atau 5 kali lah saya jalan menuruni perbukitan dengan ditemani kabut hitam tersebut. Saya semakin lama semakin berpikir. Saya berpikirnya seperti ini, sudah 4 kali 5 kali saya mengendarai motor dan melewati tempat yang saya lewati ini. Sudah 4 kali saya bolak-balik di area tersebut, tetap mengendarai motor, saya bolak-balik di area tersebut, tetap saya jalan lagi bolak-balik sampai 5 kali di area tersebut, masih ditemani kabut hitam tersebut tanpa hilang secara
sendiri, tidak hilang, karena saya masih sedikit. Pada waktu itu memang pikiran saya blank, mata saya juga sudah nggak connect dengan sesuatu hal yang kanan kiri. Cuman setelah 3 kali 4 kali saya berputar-putar di komplek area penurunan di bukit itu, baru saya berpikir, pikiran saya kembali connect. Saya berpikir seperti ini, saya udah 4 kali 5 kali jalan, dan hingga sampai 1 jam 2 jam masih berada di komplek area ini, dan saya pun tetap sama pada tempat jalan yang saya lalui tadi. 4 kali atau 5 kali saya berputar-putar di area tersebut. Nah, setelah itu wallahu alam, tiba-tiba ada yang berfisik seperti ini kepada saya, bersolawat, jangan lupa bersolawat, sepanjang jalan kamu harus solawat, seperti itu. Nah, wallahu alam entah dari mana datangnya bisikan tersebut yang memberi saya saran untuk bersolawat. Kemudian saya pun juga alhamdulillah bersolawat sepanjang jalan. Saya bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sepanjang jalan saya sholawat, tiba-tiba ada suatu cahaya putih bersih, tidak terlalu besar, hanya sebatas senter kurang lebih cahayanya kalau diperkirakan kurang lebih 30 sampai 25 watt. Itu kan terangnya. Itu tepat berada di depan mata saya. Dan tiba-tiba entah mengapa, ini ya saya cerita pribadi, kisah pengalaman pribadi. Entah mengapa tiba-tiba kabut hitam tersebut udah nggak ada. Saya tengok kanan ke kiri, udah nggak ada. Di depan saya pun juga udah nggak ada. Yang ada hanya apa? Cahaya putih dengan kurang lebih 25 sampai 30 wattan. Itu tepat di depan mata saya dan tepat berada di depan motor saya. Cahaya tersebut selalu ada di depan saya, mengiringi, maksudnya seperti petunjuk, menunjuk arah. Dan entah walau alam, ada yang berbisik lagi seperti ini, ikuti cahaya putih tersebut. Dibilang seperti itu. Ini saya bagi kisah pengalaman ini secara nyata, secara real yang saya alami. Nah, kemudian saya masih terkonek seperti ini. Saya tadi udah melalui jalan ini, masih balik ke jalur ini lagi sampai 5 kali. 5 kali saya lalui penurunan bukit itu, 5 kali. Dan yang terakhir dengan ditemani cahaya putih setelah saya bersolawat. Ini wallahu alam ya, saya cerita dengan cara real, Allah sebagai saksi yang saya katakan, saya tidak pernah berbohong. Nah, saya menuruni bukit kembali, saya ikuti cahaya putih tersebut. Sudah lebih sekitar 1 jam atau 2 jam saya muter-muter di komplek area tersebut. Dan alhamdulillahnya setelah saya mengikuti cahaya putih tersebut, dengan entah walau alam datang dari mana suara tersebut, saya disuruh mengikuti cahaya putih. Alhamdulillah saya menemukan jalan untuk keluar dari komplek area perbukitan. Yang setelah saya melewati jembatan yang ada sungainya, hingga saya menemukan jalan keluar, saya kembali ke jalan raya, keluar dari perbukitan, dan alhamdulillahnya saya bisa melanjutkan perjalanan pulang secara selamat sampai rumah tanpa ada suatu halangan, suatu apapun. Nah, ini bagi saya suatu pengalaman yang Wallahu Akbar, sungguh luar biasa, Masya Allah. Yang awalnya dimana saya tidak memahami area jalur perbukitan tersebut, saya mengantarkan kawan saya pulang kuliah sampai selesai ba'da sholat isya, dan tiba-tiba saya pulang menuruni bukit, ada satu kabut tebal hitam pekat yang membuyarkan mata dan pikiran saya,
hingga saya tidak terkonek dengan jalan, dengan situasi kanan kiri. Tiba-tiba saya berputar di area komplek perbukitan selama 4-5 kali, dan Allahu Akbar, benar-benar sungguh Allah itu memang maha sayang kepada kita semua, kepada seluruh makhluk ciptaannya yang tidak pernah lepas untuk selalu mengingat kebesaran Allah, dan juga fadilah dari sholawat tersebut selalu memberikan kita jalan untuk kemudahan, di mana kita dan selalu dalam kesulitan pasti akan selalu ditolong. Dan wallahu pokoknya itulah pengalaman pribadi saya, pengalaman real secara pribadi di wilayah perbukitan yang tanpa saya kenali, yang tidak pernah saya tahu jalur kanan kiri. Saya hanya sekali menuruni dan masuk mengantarkan pulang teman saya di area perbukitan. Allahu Akbar. Nah, semoga ini menjadi suatu inspirasi buat kawan-kawan dan para sahabat semua. Bila memang ada suatu hal yang dirasa kurang baik, atau ada yang mengganggu dalam perjalanan atau dalam wilayah perbukitan atau dimanapun tempat berada, yang dirasa memang ada suatu hal yang kurang baik ataupun negatif, tiba-tiba ada muncul satu kabut tebal seperti yang saya alami, tetap selalu bersolawat, tetap selalu ingat kepada Allah, dan tetap selalu fokus, jangan terfokus pada suatu hal yang datang secara negatif, tapi selalu berusaha untuk selalu mengingat Allah. Setelah mengingat Allah, tidak mungkin bahwa Allah tidak akan memberikan suatu petunjuk dan suatu jalan untuk memberikan kebaikan, perlindungan, dan menyelamatkan kita dari hal-hal yang kurang baik. Nah, seperti itu cerita saya, cerita pengalaman saya. Semoga menjadi suatu inspirasi buat kawan-kawan semua, untuk para sahabat, agar selalu terlindung dari segala mara bahaya, di bumi dan di langit, terhindar dari suatu kejelekan apapun bentuknya. Cukup sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.